Jadi jangan sampai kita tapi tidak mempraktekkan. Jangan sampai kita ngaku-ngaku beriman tapi kita tidak ungkapkan iman itu. Kalau tamsilan para ulama sebutkan, seorang mahasiswa kalau dia tahu pekan depan ujian, pengumuman di mana-mana diumumkan, baik lewat lisan ataupun tulisan, pekan depan ujian, dan ujian ini sangat menentukan naik semester kita atau tidak, sangat ditentukan dengan ujian ini. Tentu mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang betul-betul mahasiswa, dia akan belajar, dia akan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi ujian yang sangat sulit itu. Tapi kalau ada mahasiswa mendengarkan pengumuman besok atau pekan depan akan ada ujian, pekan depan ujian kenaikan semester, kemudian dia cuma berleha-leha, tidak ada usaha untuk belajar, tidak ada usaha untuk mempersiapkan diri, maka ini adalah mahasiswa yang kalau dalam konteks iman ini orang tidak beriman. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang pada waktu dia tahu bahwa hidup di dunia ini sementara, hidup yang hakiki di kita adalah di akhirat nanti. Maka untuk menggapai kehidupan yang hakiki itu, dia persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tamsilan yang lain digambarkan oleh para ulama, misalkan ada orang yang tersesat di jalan. Pak, Tuminting kemana Pak? Ke sana. Lurus-lurus, belok kiri, lurus lagi. Setelah mendengarkan penjelasan ini, padahal dia sudah tersesat, tiba-tiba dia menuju ke sana. Nah, ini dalam konteks iman, orang tidak beriman. Sudah dibilang, Allah bilang sholat, Allah bilang puasa, Allah bilang jangan buat dosa. Orang beriman, dia akan taat dengan itu. Orang yang tidak beriman, tidak peduli dia dengan sholat, tidak peduli dia dengan puasa, tidak peduli dia dengan maksiat dan dosa. Ini orang tidak beriman. Makanya di surah Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Datang orang Arab Badui mengatakan kepada Nabi, kami beriman kepada Allah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah jawab, jangan katakan beriman, Islam dulu. Ya. Karena iman itu konsekuensinya seperti saya sebutkan tadi. Jadi terima dulu ajaran Islam. Nanti sudah kita terima, baru iman. Maka iman yang benar akan terlihat dengan perbuatan dan perilaku seseorang keseharian. Makanya wali Allah itu beda dengan wali setan. Kadang-kadang kita tertipu membedakan mana wali Allah, mana wali setan. Orang yang beriman itulah wali Allah. Bagaimana hari-harinya? Tawadhu dengan orang. Ibadahnya luar biasa. Baik dengan sesama, dengan tetangga sangat akrab. Itu orang beriman. Itu wali Allah. Tapi wali setan tidak pernah datang di masjid. Ceritanya ngaur. Saya sholatnya di Masjidil Haram. Ya. Ceritanya yang nggak masuk akal. Orang kira ini wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, iman ini adalah sangat erat kaitannya dengan perbuatan sehari-hari. Iman ini tidak bisa dipisahkan dengan amalan. Karena amalan itu buah daripada iman. Coba lihat di Al-Quran, misalkan surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kata Allah. Orang-orang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Jadi beriman kita kalau rajin baca Quran, enggak pernah baca Quran, ngaku beriman, di mana imannya? Beriman kita kalau rajin dengarkan Al-Qur'an. Hari-hari cuman musik. Hari-hari cuman hura-hura dan senda gurau, ngaku sebagai orang beriman. Di mana tandanya keimanan? Makanya lanjutan ayat Al-Anfal tadi itu Allah bilang, ulaika humul mu'minuna haqqa. Inilah orang-orang yang beriman betul-betul.
Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun wa rizqun karim, dan ampunan Allah serta rizki yang mulia diberikan kepada mereka. Inilah iman. Maka sekali lagi Bapak Ibu, jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sangat bernilai, bermanfaat dan berguna kalau ada iman dalam kehidupan kita, dan sangat sengsara orang hidup kalau tanpa ada iman. Tapi sekali lagi iman ini jangan ngaku-ngaku kita orang beriman tapi tidak bisa dibuktikan keimanan tersebut. Ya. Bagi seorang muslim, iman adalah aset yang sangat mahal dan sangat berharga. Maka iman ini harus dijaga. Iman ini harus dipelihara. Iman ini harus dipagar dan ditameng. Jangan sampai dia hilang. Jangan sampai dia dicuri. Karena iman inilah aset yang berharga, maka ingat, di luar sana banyak mangsa-mangsa, musuh-musuh yang mau mencuri aset kita itu. Ya, jadi kalau saya tamsilkan, dan ini penjelasan para ulama, iman itu adalah aset yang berharga, maka ingat, banyak orang yang mengintai iman kita mau dicuri. Maka pelaku-pelaku maksiat mengintai iman. Ada anak muda yang beriman, awas, perempuan-perempuan cantik siap ya menerkam Anda. Maka jagalah iman ini. Nah, kita melihat sekarang selesai Idul Fitri, yang tadinya kaum muslimin ramai di masjid, yang tadinya kaum muslimin ramai dengan qiraah Al-Quran, yang tadinya kaum muslimin berlomba-lomba infak, zakat dan sedekah, sekarang kita lihat masjid mulai sepi. Sekarang kita lihat, Masya Allah, sudah jarang orang puasa. Padahal kemarin saya sebutkan, kata Nabi SAW, Man soma Ramadana, summa atbahu sita min syawal, kana kasiyami dakhri. Siapa berpuasa Ramadan, lalu ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, dicatatkan dia seperti orang puasa 1 tahun penuh. Iman. Nah, sekali lagi jangan sampai kita termasuk orang yang dicuri iman kita. Ya, pencuri-pencuri iman ini sangat banyak di luar sana. Pejabat, awas antum. Ada iblis-iblis, setan-setan yang menggoda, yang merayu kita supaya kita korupsi. Itu pencuri-pencuri iman. Jagalah iman ini. Anak-anak muda, awas antum. Kiri kanan muka belakang ada perempuan-perempuan yang mengumbar syahwat yang akan mencuri iman antum. Maka tidak jarang kemarin orang yang puasa 1 bulan penuh, tidak jarang kemarin orang yang tidak pernah putus tarawih, sekarang hilang semua itu, tidak pernah kelihatan di masjid. Tercurilah imannya. Jaga aset iman ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala ceritakan orang yang dicuri imannya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiruna fil ardi ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutuskan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dihubungkan. Wa yufsiduna fil ardi. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ulaika humul khasirun. Mereka ini orang-orang yang merugi, dicuri iman mereka. Jadi yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang tercuri imannya itu adalah mereka yang quduna, melanggar perjanjian dengan Allah. Sudah berjanji kita dengan Allah Subhanahu wa taala kemarin, saya akan taat kepada Allah, saya akan berpuasa di bulan Ramadan. Saya ngelihat kalau di Manado ini, kalau ada orang menikah pakai adat Gorontalo, biasanya sebelum di akad nikah di beat dulu. Beat ini sebetulnya janji. Astaghfirullah min tarkis syiyam. Saya minta ampun kepada Allah karena telah meninggalkan puasa. Astaghfirullah min tarkis syahadah.
Aku minta ampun kepada Allah karena telah meninggalkan konsekuensi syahadat. Astaghfirullah bin tarkis sholah. Aku minta ampun kepada Allah karena telah meninggalkan sholat. Harusnya setelah dia membuat perjanjian ini, setelah menikah dia jadi muslim yang sejati. Besoknya sholat subuh saja nggak muncul di masjid. Mana astagfirullah tadi itu yang dibimbing oleh Pak Imam, oleh Pak KUA. Ya. Ini sebetulnya satu adat tradisi yang sangat baik dan itu dilestarikan. Cuman sayang cuma sampai di casingnya saja. Ya, isinya tidak ada. Nah, orang yang pertama kali tercuri aset imannya adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka yang melanggar perjanjian yang telah mereka janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutuskan hubungan yang diperintahkan kita untuk menyambung hubungan dengannya. Istri memutuskan hubungan dengan suaminya, suami memutuskan hubungan dengan istrinya, anak memutuskan hubungan dengan ayahnya, ayah memutuskan hubungan dengan anaknya, tetangga memutuskan hubungan dengan tetangganya, bos memutuskan hubungan dengan karyawannya, dan begitu seterusnya. Ini orang yang tercuri imannya. Surah Al-Baqarah 27. Bisa antum lihat nanti di rumah. Wa yufsiduna fil ardi. Yang ketiga, mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ini sangat berbahaya. Orang yang tercuri imannya. Berbagai macam pelanggaran yang mereka buat. Mulai dari ganggu-ganggu perempuan-perempuan solehah. Mulai dari bonceng-bonceng perempuan yang bukan istrinya. Dibawa entahlah kemana. Orang tuanya diam-diam aja. Tidak ada kemarahan. Tidak ada iri dan cemburu. Anaknya dibawa sama laki-laki yang tidak jelas. Yufsiduna fil ardi. Ini para pembuat kerusakan di muka bumi ini. Bahaya kalau seperti ini kita tercuri iman kita. Ulaika humul khasirun, kata Allah. Ini orang-orang yang rugi. Rugi mereka dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kita tercuri iman kita. Sekali lagi, pasca Ramadan berakhir, selesai Idul Fitri ini, banyak kaum muslimin yang sedih kita melihat tercuri iman mereka. Bahkan sebagian pengurus badan takmir sudah bikin postingan berita kehilangan. Telah hilang jamaah Masjid Ahmad Yani. Ya, barang siapa yang menemukan harap dikembalikan. Kenapa? Karena kemarin tiap malam dia di sini. Selesai Ramadan hilang entah kemana. Ya, maka dikembalikan ke sini. Nah, jangan sampai masjid orang juga buat postingan seperti ini. Ya, Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan orang yang menjadi tersesat karena meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang pertama tercuri imannya. Ya, sekali lagi orang yang tersesat karena meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tadi rajin puasa, tadi rajin salat, tadi rajin berinfak sedekah, tadi rajin baca Quran, dia tinggalkan semua itu. Maka ini orang tercuri imannya. Yang kedua, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangannya. Yang Allah perintahkan dia enggak mau buat. Justru yang Allah larang itu yang dia buat. Ini tercuri imannya. Yang ketiga, melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah Allah janjikan kepada mereka. Allah janji orang yang melaksanakan amalan soleh balasannya surga. Orang yang membuat mungkar, maksiat dan dosa, durhaka kepada Allah, balasannya neraka. Justru itu yang mereka laksanakan. Naudzubillahi min dzalik. Maka tatkala seseorang menelantarkan keimanannya, memperturutkan hawa nafsunya, tidak peduli dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah iman dia menjadi rapuh. Setan pun datang bercokol dalam hatinya dan menguasai orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu beriman ini naik turun, Pak. Kadang-kadang naik iman kita, kadang-kadang juga turun. Kemarin Ramadan pada umumnya naik iman.
Setelah Ramadan turun. Nah, kalau dia sudah turun, jangan biarkan turun terus. Awas sampai dasar dan sampai hilang dia. Nah, bagaimana supaya iman ini tidak hilang? Nah, yang disebutkan para ulama pertama adalah mengobati iman yang hilang. Mengobati iman yang mulai menurun itu bukan dengan belajar ilmu untuk berdebat. Banyak sekarang ini orang belajar Islam hanya untuk mendebat ustaz. Kamu tes ini ustaz, betul-betul dia kuasai ilmu atau tidak? Ustaz, ada pertanyaan. Oke. Kenapa pintu masjid dibuat sebelah situ? Cuma jangan tanya sama saya, ya. Tanya yang sama buat masjid. Mungkin sangat strategi pintunya dibuat di situ. Kenapa Masjid Raya dibuat pintunya 3? Kenapa bukan 5? Kenapa bukan 7? Kenapa Masjidil Haram pintunya banyak, beratus-ratus? Ya. Nah, ini orang suka ngetes-ngetes. Kenapa Ustaz api di lilin itu kalau ditiup mati? Kemana api tadi itu? Nah, bukan begini ya untuk menumbuhkan keimanan kita. Jangan belajar ilmu untuk mendebat. Ini justru akan memperparah keimanan kita. Nah, untuk mengobati turunnya iman ini, yang pertama adalah sibukkan diri ini dengan banyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, kalau bisa kaji isi Al-Quran itu, karena Allah Subhanahu wa taala dari awal mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah semakin kita baca Al-Quran, semakin dapatkan petunjuk kita menjadi hamba yang bertakwa. Ustaz, saya tidak paham Al-Quran. Paham tidak paham, baca. Karena membaca Al-Quran itu ibadah. 1 huruf 10 pahala. Dan di masjid sini alhamdulillah ada kajian tafsir. Jadi bisa antum manfaatkan untuk mendalami Al-Quran, boleh kita ikut kajian tafsirnya. Nggak dibayar, gratis. Yang kedua, jangan lupa di samping kita belajar Al-Quran, belajar juga hadis. Karena kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu hukum ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati rasulih. Kutinggalkan kepadamu 2 pedoman, kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada 2 pedoman tersebut, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. InsyaAllah, selama kita belajar Islam lewat Al-Quran dan hadis Nabi, nggak akan pernah tersesat kita. Tapi kapan kita belajar Islam, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Nabi, awas, hati-hati. Ya. Jadi untuk supaya iman ini juga terpupuk, iman ini juga meningkat, terjaga, stabil, jangan tinggalkan 2 poin ini. Pelajari Al-Quran, baca dia, renungi dia, tadabburi dia, kaji tafsirannya. Dan yang kedua, belajar juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu akan kita dapatkan insya Allah di masjid sini. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan, misal kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana salat yang telah kutuntunkan ini. Maka berarti orang Islam harus salat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, bukan mengikuti person-person tertentu, ya ustadz-ustadz tertentu, tapi bagaimana Nabi tuntunkan salat, begitu yang kita laksanakan. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah. Pada waktu iman ini mulai turun, bukan mau jalan-jalan di mall, bukan mau santai-santai di tempat-tempat rekreasi, bukan dengan berlama-lama di tempat-tempat keramaian, tetapi untuk meningkatkan dan menjaga iman ini adalah sibukkan diri ini dengan berbagai macam ibadah. Baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah gairu mahdoh. Ya, sudah saya jelaskan di sini apa itu ibadah mahdoh dan apa itu ibadah gairu mahdoh. Sekali lagi, ibadah mahdoh adalah ibadah yang dilazimi oleh Nabi SAW. Misal, qabliyah subuh, itu mahdoh. Nabi SAW mengatakan, rakaatani qablal fajri khairul laka minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seluruh isinya. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh itu. Baik beliau mukim ataupun beliau safar. Itu namanya ibadah mahdoh. Adapun ibadah gairu mahdoh, misalkan qabliyah maghrib. Yang tadi, gairu mahdoh. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggalkan.
Kata Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'a. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Maka salat qabla maghrib ini sunnah. Tapi ibadah gairu mahdhah yang tidak dilazim oleh Nabi. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang tidak. Ya. Nah, sibukkan diri ini pada waktu iman kita mulai menurun, pada waktu iman kita mulai dangkal, maka sibukkan diri ini dengan berbagai macam ibadah. Dan termasuk ibadah yang sangat besar adalah datang hadir mendengarkan ceramah agama. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Siapa keluar dari rumahnya pergi menuntut ilmu, maka dicatatkan dia seperti pejuang di jalan Allah sampai dia kembali. Pejuang di jalan Allah itu antum tahu, tetesan darah dia pertama yang jatuh ke tanah menghapuskan seluruh dosanya kecuali hutang. Nah, menuntut ilmu ini adalah ibadah yang besar. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh satu jalan pergi untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan di surga. Jadi menuntut ilmu ini adalah ibadah besar. Langsung surga balasannya. Jadi jangan antum kira ibadah itu cuma baca Quran. Antum kira ibadah itu cuma sholat. Antum kira ibadah itu cuma pergi haji, pergi umroh. Pergi menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar. Dan alhamdulillah di Manado ini masjid kebanggaan kita membuat halaqah majelis ilmu. Ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu tidak manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Cuma antara maghrib sampai isya. Itu juga bukan tiap malam. Cuma setiap Senin dan setiap Kamis. Subhanallah. Kemuliaannya, kata Nabi Rasulullah SAW, siapa yang keluar dari rumahnya pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi subhanallah, dapat surga kita dengan menuntut ilmu ini. Cuman sayang, orang lebih asik ke mall, lebih asik ke kafe, lebih asik ke tempat-tempat yang ramai, lebih asik untuk berhura-hura ketimbang datang menuntut ilmu. Padahal Masya Allah, lihat fadilahnya. Nah, ini poin yang ketiga. Kalau mau iman kita ini stabil, selalu terjaga, di waktu-waktu iman ini mulai turun, sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah gairu mahdhah seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang keempat, baca sejarah orang-orang soleh dan bergaulah dengan orang-orang soleh. Jadi pada waktu iman ini mulai turun, kalau tidak ada orang soleh di kampung tersebut, baca sejarah-sejarah orang soleh. Kita akan mendengarkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana beliau datang dengan seluruh hartanya diinfakkan fisabilillah. Kita datang bagaimana sahabat-sahabat sampai mereka kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit sekali tidurnya di malam hari, beribadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, dulu menuntut ilmu antum kira susah sekali. Pengajian di Masjid Nabawi. Orang-orang yang tinggal di kampung-kampung yang jauh perjalanan ke Masjid Nabawi nggak bisa datang. Perjalanan dari tempat mereka ke Masjid Nabawi makan waktu 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari. Dulu belum ada motor. Dulu belum ada mobil. Mau ke sana jalan kaki. Kecuali yang punya onta, bisa naik onta. Itu juga lama baru sampai. Jadi sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami sudah lama di rumah, nggak datang lagi mendengarkan ceramah nasihat darimu, seakan-akan sudah gersang hati ini, tidak ada iman lagi. Kata Nabi SAW, zurus solihin, kunjungi orang-orang soleh. Ya, jadi pada waktu iman ini mulai gersang, cari orang-orang soleh, datangi mereka. Ya. Dan Masya Allah, bagi yang sering melaksanakan ini terlihat betul. Ada saat-saatnya iman kita lagi turun. Ada saat-saatnya kita lagi malas beribadah. Ada saat-saatnya lagi malas kita baca Quran. Datangi orang soleh. Kita akan terhirut dan kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya di komunitas pencinta Al-Quran ini, saya buatkan kegiatan di mereka itu ada disebut dengan mabit. Ya. Malam bina iman dan takwa. Satu malam kami sama-sama nginap di masjid untuk tahajud bersama, mendengarkan nasihat bersama, salat subuh berjamaah, dan ada tausiahnya. Untuk apa itu semua? Adalah supaya jangan sampai iman ini turun dan tidak ada kontrol.
Kalau dia sudah hilang, nauzubillahi min dzalik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kata Allah. Di hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah tambah penyakit tersebut. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dan kalau sudah seperti itu, sama saja bagi mereka diberikan peringatan ataupun tidak, mereka tidak mau beriman. Nah, ini bahaya, ya. Kalau sudah hilang keimanan dari hati kita. Maka Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu di antara resep untuk supaya iman kita ini yang mulai kendor, yang mulai turun, yang mulai gersang, supaya bisa bangkit kembali, bisa kita stabilkan kembali, sekali lagi kunjungi orang-orang soleh dan bersahabat dan bertemanlah dengan mereka-mereka itu. Dan tidak ada ruginya berteman dengan orang soleh. Ada orang yang malu bersahabat dengan ustadz, bahkan tidak mau bersahabat dengan ustadz. Kalau jalan sama-sama, dia menjauh. Ya, entahlah dia ikut kanan atau ikut kiri atau di belakang, nggak mau sama-sama dengan ustaz. Padahal justru kalau kita melihat Nabi SAW, sahabat-sahabat suka mendampingi Nabi. Dan antum tahu, disebutkan dalam satu hadis yang cukup panjang, kata Nabi SAW, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat beserta orang-orang yang engkau cintai. Jadi kalau antum mencintai orang-orang jahat, dibangkitkan antum dengan orang jahat. Kalau antum cuma punya komunitas orang-orang durhaka, cuma penyabung ayam, ya, komunitas peminum, pemabuk, komunitas penggila-penggila syahwat, maka antum akan dibangkitkan dengan itu. Itu disebut oleh Nabi, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan dengan siapa yang kau cintai waktu di dunia. Makanya kata Nabi, cintailah orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh yang kita cintai, yang kita bersama mereka di dunia ini, pada waktu di akhirat nanti, ternyata dia sudah dimasukkan ke dalam surga, dia akan cari kita. Mana si Arman? Dulu waktu di dunia kami akrab. Pergi dengar ceramah sama-sama, pergi sholat maghrib sama-sama. Ini tidak ada di surga. Orang soleh akan cari kita. Tanya kepada malaikat, wahai malaikat, dulu di dunia ada temanku namanya Arman. Orangnya begini. Kenapa enggak ada di surga? Cek dalam catatan aman. Oh, dia di neraka. Ternyata dia tidak masuk surga. Maka orang soleh tadi ini, kata Nabi SAW, akan memberikan syafaat kepada Allah supaya si Arman ini ditarik masuk surga. Jadi tidak ada ruginya bersahabat dengan orang soleh. Ya, bayangkan sudah di akhirat, orang sudah masuk neraka, cuman karena punya sahabat orang soleh, dialah yang memberikan syafaat, asbab dia, kemudian kita bisa ditarik masuk dalam surga. Maka jangan sampai kita tidak punya teman orang soleh. Tapi bukan berarti pilih-pilih teman. Oh, kalau rajin sholat, jangan bersahabat dengan saya. Tidak juga seperti itu. Ya, berteman dengan siapa saja, tapi menjadi teman-teman dekat kita, menjadi teman-teman yang paling kita cintai adalah orang-orang soleh. Saya sering lihat, Masya Allah, ada orang bikin ulang tahun, buatnya di dabu-dabu JS. Semua orang dia undang. Tidak ada yang sholat isya, tidak ada yang sholat maghrib. Untuk apa antum buang-buang uang banyak-banyak, cuma untuk berhura-hura dan berleha-leha seperti ini. Andai antum datang kasih di sini, belikan gorengan, kasih berbuka puasa, subhanallah, pahala besar yang antum dapatkan. Padahal mungkin tidak sebesar belanjaan waktu di dabu-dabu JS. Ya. Nah, jadi hitunglah baik-baik, manfaatkanlah karunia nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah kasih ini pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bersahabatlah orang-orang soleh. Baik, Bapak Ibu jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini iman, ya. Mohon maaf saya agak berpanjang lebar tentang hal ini karena memang kondisi sekarang banyak kita kaum muslim lagi menurun imannya. Maka saya sebutkan ini, mudah-mudahan tersentuh hati kita dan mari ya kita bersama-sama untuk menstabilkan iman kita sebagaimana sebelumnya, yang sudah baik, sudah rajin tahajud, sudah rajin tarawih, sudah rajin baca Quran, sudah rajin surat-surat sunnah, sudah rajin berzikir, doa, munajat kepada Allah, kemudian hilang, mari kembali ya kita ya tempuh jalan yang benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lanjutan pengajian kita tentang masalah tauhid ini sudah sampai kepada pembahasan babun
man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Termasuk perbuatan kesyirikan, minta-minta berkah di bawah-bawah pohon-pohon tertentu dan di batu-batu tertentu. Ya, jadi pembahasan kita terhenti kemarin itu adalah perbuatan-perbuatan yang menghantar kepada kesyirikan. Ya. Terakhir yang saya bahas itu kepada antum, termasuk syirik itu adalah tamimah, tiwalah. Apalagi ada 3 itu saya sebutkan kemarin. Ruqyah. Ya, ruqyah ini ada 2, ada ruqyah syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang tidak syar'i ini menghantar kepada kesyirikan. Kemudian tamimah, yaitu menggantungkan kalung atau sejenisnya di leher-leher, baik itu kepada anak-anak kita, baik juga kepada kita, baik digantungkan di rumah, yang kita yakin bahwa menggantungkan benda-benda tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Ini adalah menghantar kepada kesyirikan. Hadis-hadisnya sudah saya bacakan. Dan yang terakhir, tiwalah. Tiwalah ini termasuk juga kesyirikan, yaitu praktek-praktek memisahkan antara orang yang saling mencintai. Jadi orang baku suami istri bahagia, akur selalu, cemburu dia dengan kebahagiaan mereka. Maka dia bacakan mantra-mantra, dia datang kepada dukun supaya mereka saling benci. Nah, ini adalah perbuatan kesyirikan. Ya, hadis-hadisnya sudah saya bacakan kepada antum. Nah, ini ya sudah selesai pembahasannya dan kita akan masuk kepada pembahasan termasuk perbuatan kesyirikan adalah meminta-minta berkah di pohon-pohon tertentu atau di batu-batu tertentu. Apakah semua minta berkah adalah syirik? Tidak. Tidak. Hanya meminta-minta berkah di tempat-tempat tertentu atau perbuatan tertentu yang disebut dengan syirik. Ini akan saya jelaskan supaya tidak salah paham orang. Sesungguhnya banyak tempat yang berberkah seperti Masjidil Haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah." Satu kali salat di Masjidil Haram lebih afdal daripada mi'atu alf, 100.000 ya kali di masjid yang lain. Jadi orang di sini sudah 100 kali sholat, belum bisa menandingi 1 kali Masjidil Haram. Maka Masjidil Haram ini masjid yang berberkah. Maka boleh orang minta berkah di sana. Bagaimana caranya? Banyak-banyak sholatlah di sana supaya banyak berkahnya kita dapat. Ya, jangan mau minta berkah di Masjidil Haram bawa gunting. Pas sedang tawaf dia curi gunting kiswah Ka'bah, ya, ambil akan berkah. Bukan ini ya cara mengambil berkah di Masjidil Haram. Ya, jangan mencari berkah di Masjidil Haram, dia kumpul debu-debu yang ada di karpet Masjidil Haram. Dia bungkus di kain putih, kemudian dia bawa ke Indonesia, lalu hari-hari dia pakaikan ikat pinggang hari-hari. Nah, bukan ini mencari berkah di Masjidil Haram, ya. Nah, hadisnya mudah-mudahan cukup waktunya, kalau enggak cukup insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kata Abu Waqid Al-Laitsi, suatu ketika kami berangkat bersama-sama Nabi alaihi salatu wasallam ke satu tempat namanya Hunain. Hunain ini di Mekah. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin. Dan kami yang mendampingi Nabi SAW pada waktu itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Mu'alaf. Baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kifuna indaha wa yunutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwat. Kami pun berangkat menuju Hunain bersama Nabi SAW. Sekali lagi sahabat-sahabat yang mendampingi Nabi SAW, orang-orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf. Ya, mungkin kalau orang yang masih tato-tato, yang memang baru-baru bertobat, ya kalau istilah teman-teman di jamaah tablik ini, orang-orang yang baru direkrut, ya di kalangan mereka yang ada masih mau sedikit, ya belum hilang semua itu DP pertobatan, ya masih macam-macam ya pelanggaran syar'i yang mereka buat. Ini orang yang mendampingi Nabi, ya ke Hunain. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah. Maka menuju Hunain ini kami melewati satu tempat namanya Sidrah.
Tempat ini ada satu pohon disebut dengan pohon sidir. Ya'kufuna indaha wa yanutuna biha asnatahum. Pohon ini diyakini oleh orang musyrik pada zaman itu adalah pohon yang keramat. Makanya orang-orang musyrik sering bertapa di bawah pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka, panah-panah mereka, tombak-tombak mereka, mereka gantungkan di pohon tersebut untuk minta-minta berkah. Ini antum tahu cerita hadis ini ya, hadis yang cukup panjang ya, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Famarana bi sidratin faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Pada waktu kami melewati pohon tersebut, karena kami ini baru masuk Islam, kata Abu Waqid Al-Laitsi, itulah perbuatan kami dahulu. Jadi minta-minta berkah kami begini modelnya. Kami gantungkan senjata-senjata kami di situ, kami bertapa di bawah pohon tersebut, minta-minta berkah sehingga senjata-senjata kami ini menjadi ampuh. Sama dengan kaum muslimin sebagian sekarang, ya. Malam Syura dikeluarkan kerisnya, dikeluarkan pedangnya, dikeluarkan pusaka-pusakanya. Nah, mirip-mirip begini. Maka kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat seperti mereka itu yang kami menggantungkan senjata-senjata di pohon tersebut dan kami bertapa di bawahnya. Karena mereka baru masuk Islam, ya. Jadi meminta kepada Nabi supaya kita juga orang Islam punya yang semisal dengan itu. Subhanallah. Nabi SAW pada waktu mendengarkan permintaan sahabat-sahabat ini, faqala Rasulullah SAW, menjawab Nabi SAW, Allahu Akbar. Nabi bertakbir. Innaha sunan kultum. Walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel li Musa. Demi Allah, apa yang kalian minta ini sudah pernah terjadi sebelumku, yaitu pada waktu Nabi Musa kepada kaumnya. Lalu beliau bacakan surah Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Kaum Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, jadikan kepada kami Tuhan sebagaimana orang-orang musyrik punya Tuhan yang lain. Innakum qaumun tajhalun, kalian kaum yang bodoh, kata Nabi Musa. Ya, maka permintaan orang-orang Abu Waqid Al-Laitsi dan sahabat-sahabatnya kepada Nabi supaya punya pohon yang mereka anggap keramat, yang minta-minta berkah di situ, Nabi SAW ancam dengan ancaman yang keras. Apa yang kalian minta ini sudah pernah diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Dan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta-minta berkah, mencari-cari keberkahan, kekeramatan seperti ini adalah perbuatan kesyirikan, dilarang dalam Islam. Ini hadisnya. Surah Al-A'raf ayat 138 yang Nabi bicarakan kepada mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Pasti kalian umat Islam akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Makanya perbuatan kesyirikan seperti ini sampai sekarang masih ada. Saya bilang tadi, di sebagian tempat Pak, kalau malam Syura, Masya Allah, berbagai macam benda pusaka mereka keluarkan. Ada yang dimandikan, ya, ada yang diasapkan dengan kemenyang. Pokoknya macam-macam lah yang dibuat. Nah, perbuatan-perbuatan ini pernah diminta kepada Nabi SAW. Ini hadisnya. Ya, hadis sahih riwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bisa antum lihat nanti di Google ini, hadis ini. Pasti antum akan dapatkan ya tentang bagaimana ya orang-orang dahulu meminta kepada Nabi supaya punya tempat yang dianggap keramat, bertapa kita situ minta kekuatan, baik itu kebal, baik itu bisa terbang, baik itu bisa apalah semua yang orang lihat baik. Ya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan kemusyrikan, ya. Maka termasuk amalan kesyirikan kalau orang minta-minta berkah di bawah-bawah pohon yang kita anggap keramat pohon tersebut. Sekali lagi saya ingin bilang, meminta berkah ini bukan syirik. Karena ada meminta berkah ke tempat-tempat tertentu dibolehkan. Seperti tadi saya bilang, minta berkah ke Masjidil Haram boleh, Masjid Nabawi boleh, Air Zam-Zam boleh, ya. Atau tempat-tempat yang lain. Tapi meminta berkah yang tidak ada berkah di sana, yang tidak pernah dituntunkan dalam Islam, ini yang menghantar kepada kesyirikan. Contohnya ada di antaranya seperti ini nih.
Ya, bahkan kata Nabi, latarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ternyata di zaman Nabi Musa sudah ada ini. Ya. Nah, di zaman Nabi SAW terjadi lagi. Di zaman kita sekarang lebih modern lagi. Semacam-macam ya orang-orang ya cari-cari berkah. Ada orang bertapa di satu gunung. Tidak pulang-pulang dia. Ya, cari kekuatan gaib. Pulang-pulang bisa terbang, berjalan di atas air. Ya, orang bilang, Masya Allah, hebat ini. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang wali Allah dan wali syaitan. Nah, ini antum dengar baik-baik dan pegang ini. Imam Syafi'i, kalau antum mengklaim sebagai orang bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan yatiru fil fada'i wa yamshi 'alal ma'i, fanzur ila 'amalihi." Jikalau engkau melihat ada orang yang bisa terbang di atas udara, engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, lihat amalan hari-harinya. In kana muwafiqan lima fil kitabi wa ma fis sunnati fashhadu annahu waliyyun min awliya Allah. Kalau amalan hari-harinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, saksikan dia adalah wali di antara wali Allah. Wa in kana mukhalifan lima fil kitabi wa ma fis sunnati fashhadu annahu waliyyun min awliya syaitan. Tapi kalau amalan hari-harinya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, saksikan dia adalah wali di antara wali syaitan. Jadi wali Allah dan wali syaitan bisa terbang, bisa jalan di atas air. Tergantung amalan hari-hari. Ya, pernah sholat berjamaah, kasar dengan orang, bolotunya minta ampun, tidak pernah zakat, infak dan sedekah, tidak tahu baca Quran, bisa terbang. Jangan berguru sama orang ini. Ya, saya lihat, mohon maaf, di taman orang pakai jubah besar, songko, sorban, dia ambil keris, dia iris tangannya, enggak luka. Dia keluarkan lidahnya, dia iris enggak luka. Maghrib dia enggak sholat, jual obat, sampai Isya juga enggak sholat. Ya. Ujung-ujungnya ternyata jual jimat. Wih, banyak kaum muslimin yang beli. Jangan seperti ini. Ya. Ini wali syaitan. Ya. Karena wali Allah dan wali syaitan itu, seperti saya sebutkan tadi, kata Imam Syafi'i ini. Ya. Dia bisa terbang, dia bisa jalan di atas air. Banyak hal-hal yang mungkin menurut zahirnya nggak masuk akal, tapi terjadi. Lihat dulu amalannya, ada salat maghrib tidak, ada salat isya tidak. Mungkin dia bisa, saya musafir Ustaz. Ya, musafir ini salat maghrib dan salat isya tidak salat. Ya, kalau mungkin dia musafir maghrib enggak, isya datang, ini musafir mungkin. Ya, kan musafir itu boleh tidak salat maghrib tapi isya datang. Ya, maghribnya disalatkan di isya. Ini maghrib dan isya tidak sholat. Bahkan mungkin dari asar dia sudah bermain dengan ritual sulap-sulapnya. Ya, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, lalu terus mau berguru, ya terus mau belajar dengan ajarannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan ya pembahasan ini. Insyaallah hal-hal yang sangat merusak akidah dan tauhid kita tentang kesyirikan ini. Nah, kita sedang menjelaskan kepada antum tentang contoh-contohnya. Termasuk contohnya adalah minta-minta berkah. Ya, jadi jangan sampai orang minta-minta berkah di pohon-pohon yang kita anggap sakti, yang kita anggap ada setannya, ada kekuatan gaib, atau ada batu yang besar, yang kita anggap batu ini keramat, yang kalau kita taruh air di situ, ya niatkan begini-begini, orang minum sakit apapun akan sembuh. Ya, orang minum, orang jadi kebal, orang minum, orang dapat berkah dan sebagainya. Ini akan menghantar kepada kesyirikan. Jangan, ya. Jangan lakukan hal-hal seperti ini. Sangat berbahaya. Inilah tujuan kita belajar akidah dan tauhid supaya orang tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang menghancur keimanan kita dan mana yang memperbaiki keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sebutkan bisa dipahami bersama dan jangan marah bila ada Bapak Ibu yang sempat melaksanakan ritual-ritual seperti ini. Kami menyampaikan ini demi cinta dan sayang kepada kaum muslimin semua. Saya mau orang semua beriman kepada Allah, orang semua taat kepada Allah, dan kalau itu kita orang lakukan janji Allah Subhanahu wa taala, walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Jikalau penduduk satu kampung itu beriman kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan pintu-pintu keberkahan dari bumi. Tapi kalau orang tidak beriman kepada Allah, nauzubillahi min dzalik, sekaya apapun negeri kita ini, kita akan terus melarat. Berbagai macam musibah akan terjadi di negeri kita kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara perusak keimanan adalah kesyirikan.
maka jauhilah kesyirikan ini. Di antara bentuk kesyirikan tadi yang sudah kita jelaskan adalah minta-minta berkah, baik itu di pohon-pohon tertentu ataupun di batu-batu tertentu. Semoga berguna, bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.